Nah, MongoDB. DBMS Document Oriented Database ya. Jadi sebenarnya ada tipe database yang NoSQL, ada SQL ya, dan NoSQL. Jadi sebenarnya tidak hanya SQL karena SQL itu sebenarnya teknologi lama ya. Nah, yang NoSQL ini sebenarnya bisa dibilang teknologi baru ya. Pengertian MongoDB. Ya. MongoDB sendiri adalah sebuah sistem basis data yang berbasis dokumen atau dokumen oriented database yang termasuk sistem basis data yang menganut paham NoSQL. NoSQL bukan berarti anti menggunakan SQL ya. Namun NoSQL sendiri itu singkatan dari Not Only SQL yang artinya sebuah sistem basis data tidak hanya harus menggunakan perintah SQL untuk melakukan proses manipulasi data. Query perintah dasar MongoDB. Mungkin ini kita akan bahas di akhir ya. Kita akan bahas materinya dulu sedikit. Nah, kelemahan MongoDB. MongoDB harus diinstal pada sebuah server ya. Jadi ini sebenarnya MongoDB itu database berskala enterprise ya, atau skala perusahaan. Nah, ketika kita menggunakan PHP, Anda juga harus merestart server Anda driver MongoDB yang dapat digunakan oleh PHP. Jadi misalkan kita menggunakan driver, maksudnya driver itu penghubung dari aplikasi kita ke MongoDB ya, itu harus kita restart juga. Nah, MongoDB sendiri belum support di hosting, namun bisa diakali dengan menggunakan MongoHaki ya. Ini free, tapi terdapat limit sampai 16 MB. Jadi sebenarnya MongoDB ini aplikasi berbasis enterprise ya. Nah, kelebihan MongoDB sendiri, MongoDB sendiri sangat bagus untuk data list produk karena MongoDB bisa melakukan searching dengan cepat ya. Jadi dia lebih cepat dari SQL sebenarnya, MySQL. Tidak perlu membuat struktur tabel, kita hanya perlu melakukan proses insert, maka MongoDB akan otomatis membuatkan struktur tabelnya. Proses create, tadi kita insert data ya, itu kita create. Update data tadi kita sudah lakukan, terus kita delete data, kita lakukan. Nah, kalau di dalam MongoDB, datanya sangat banyak, itu terasa sangat ringan. Banyak website besar yang sudah menggunakan MongoDB. Waktu penggunaan MongoDB sendiri, waktu MongoDB tidak digunakan. Hampir semua sistem basis data NoSQL tidak mendukung proses transaksi. Karena jika sistem basis data NoSQL, khususnya MongoDB, digunakan untuk kasus transaksi, maka bisa dipastikan akan banyak sekali terjadi kegagalan dalam sistem, terutama pada saat proses transaksi tersebut. Nah, MongoDB adalah basis data yang tidak relasional ya. Jadi maksudnya tadi ada MySQL itu database yang relasional ya. Kalau MongoDB sendiri ini tidak relasional sehingga membuat semakin cepat dalam melakukan manipulasi data daripada sistem basis data relasional. MongoDB sangat cocok untuk membangun sebuah sistem seperti blog, forum, portal, berita, social networking, dan website yang tidak membutuhkan proses transaksi seperti bank. Kita coba next. Analisis MongoDB. Tabel oriented. Tabel oriented, NoSQL menggunakan tabel sebagai cara mereka untuk menyimpan data mereka. Cara ini digunakan oleh Google, atau Google Big Table ya. Jadi Google sendiri punya database sendiri namanya Google Big Table. Dia tidak menggunakan MySQL atau MongoDB. Dia menggunakan softwarenya sendiri. Jadi dia membuat software sendiri ya Google ini. Nah, ada juga dokumen oriented. Dibandingkan menggunakan tabel sebagai struktur data yang akan disimpan, NoSQL menggunakan dokumen oriented sebagai struktur penyimpanannya, sehingga menambahkan field dengan panjang, value lebih mudah, fleksibel, dan tidak terlalu terikat dengan ukuran dari struktur tabel. Contoh MongoDB dan ChonchDB. Ini ada juga graph oriented, graph database. Cara terakhir menggunakan konsep graph sebagai cara melakukan sorted di dalam database NoSQL. Di antaranya ketiga yang lain, cara graph masih terbilang baru di dalam implementasi. Contohnya adalah Facebook. Ini juga ada key value store ya. Jadi
Key value ini berfungsi untuk menyimpan key unik sebagai penanda indeks. Jadi maksudnya yaitu misalkan key-nya apa, nama misalkan ya, isi nama itu apa, ya sama mirip seperti yang tadi. Nah, penggunaan juga boleh terstruktur, boleh tidak, ya. Atau mirip-mirip seperti Memcache dan Redis. Perusahaan yang menggunakan MongoDB sudah dikembangkan oleh Logens sejak Oktober 2007, namun baru dipublikasikan mulai Februari 2009. Performa pada MongoDB sudah mencapai 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan MySQL ya. Serta mudah diaplikasikan. Perusahaan besar yang telah menggunakan MongoDB adalah sebagai berikut. Foursquare ya, ada Disney, Forbes, SourceForge, ada GitHub ya, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak sekali. Dan ini untuk sumber. Mungkin di sini kita akan coba untuk install MongoDB server di dalam Windows. Kita akan coba. Pertama kita buka browser ya. Di sini kita coba install Mongo server. Jadi kita perlu MongoDB servernya. Di sini akan terlihat nah, ada Community Edition. Di sini ada Windows, install MongoDB Community Edition on Windows. Nah, kita scroll paling bawah. Di sini ada download ya. Di sini kita bisa download. Nah, ini kita bisa menginstal menggunakan ini ya, MSI Exec. Atau kita juga bisa download ini ya, download installernya. Kita klik. Nah, di sini kita pilih, misalkan kita menggunakan apa nih? Kita menggunakan Windows. Kita pilih Windows, package-nya MSI, kita download. Nah, nanti dia akan mendownload MongoDB Windows MSI. Ini karena saya sudah mendownload, jadi di sini bisa terlihat bahwa ada Oke, sebentar, sepertinya terbuang ya. Oke, sepertinya belum ada. Nah, kita akan coba download MongoDB-nya. Kita sambil tunggu download. Kita juga perlu menginstal seperti yang tadi ya. Tadi kalau kita ke MySQL, kita membuat kita install MySQL servernya ya, dan kita install phpMyAdmin ya. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan XMPP, itu otomatis terinstall ya dua-duanya. Nah, kalau MongoDB tidak, jadi kita install terpisah. Ini MongoDB servernya. Nah, kita juga perlu install yang mirip seperti phpMyAdmin, namanya Mongo Compass. Nah, di sini kita bisa klik yang Compass MongoDB. Jadi ini mirip-mirip seperti phpMyAdmin tapi versi MongoDB ya. Nah, MongoDB Compass kita bisa download. Nah, di sini kita menggunakan Windows. Jadi ini kita bisa menggunakan zip atau kita bisa menggunakan MSI. Tapi saya sarankan menggunakan MSI karena lebih mudah instalnya. Tinggal next ya intinya. Nah, ini kalau kita download. Nah, setelah kita download, dibuka aplikasinya, terus tinggal next ya, next gitu. Nanti dia otomatis ada finish gitu. Instalannya sudah selesai. Ketika kita mengetikkan Mongo Compass atau Mongo biasa ya, dia akan sudah muncul di sini. Jadi kita tinggal klik, dia otomatis ada. Nah, kita kembali ke Mongo servernya. Ini juga sama, karena MongoDB servernya bertipe MSI, jadi kita tinggal next saja ya untuk instalasi sampai finish. Ketika sudah selesai instalasi, kita bisa buka drive C, lalu program files, kita cari MongoDB. Nah, di sini ada dua tipe MongoDB ya. Ada MongoDB biasa, ada MongoDB Compass. Kalau MongoDB biasa ini adalah servernya. Kalau MongoDB Compass itu tadi seperti phpMyAdmin-nya lah intinya ya. Kita coba jalankan MongoDB yang biasa.
kita masuk ke server. Ini karena saya sudah terinstall ya. Kita masuk ke 4.4 di versinya ya. Kita masuk ke bin. Nah, di sini kita klik yang di bar di atas ini. Lalu sebelumnya kita ketikkan cmd spasi ya. Lalu kalau kita enter, dia akan muncul sebuah cmd atau command prompt. Setelah muncul, kita bisa mengetikkan perintah mongod, lalu mongod.exe ya. Lalu kita enter. Nah, ini sudah kita sudah menjalankan MongoDB server ya. Oke. Setelah sudah, kita close. Lalu kita buka Mongo Kompasnya. Mongo Kompas ini mirip-mirip seperti PHP Admin. Sebenarnya kita bisa menggunakan CMD juga, tapi ribet ya. Jadi kita bisa menggunakan MongoDB Kompas untuk mengkontrol MongoDB servernya. Jadi kita bisa buka, double klik saja gitu. Nah, dia nanti akan terbuka seperti ini. You are now muted. You are now unmuted. Oke, sepertinya sudah terbuka. Di sini kalau biasanya ini kosong ya. Jadi biasanya seperti ini tampilan sesudah instalasi. Karena kita berjalan di localhost atau di komputer kita sendiri, jadi alamatnya localhost ya. Kalau menggunakan server lain, berarti kita menggunakan IP servernya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah mongodb disatukan ya, _2, lalu garis miring, localhost, ya, localhost, LOCALHOST, _2, lalu portnya. Nah, karena port MySQL tadi menggunakan port 3306, ya. Kalau MongoDB sendiri dia menggunakan port 27017. Nah, di sini. Setelah seperti ini, kita bisa klik connect. Nah, setelah kita install MongoDB servernya, dia otomatis membuat database admin, config, dan database lokal. Di sini misalkan kita contoh ingin membuat database baru. Kita buat database baru, namanya misalkan OJT. Atau on job training lah ya. Nama collection-nya apa? Misalkan nama barang, kita samakan dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kita buat database-nya. Di sini kita klik on job training ya. Nah, ini biar terlihat mungkin kita perbesar. On job training-nya kita klik. Di sini sudah ada nama collection atau mungkin nama tabel ya kalau di dalam MySQL. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa memasukkan data. Nah, karena MongoDB ini berbasis JSON atau JavaScript Object Notation, jadi itu adalah sebuah format yang mana format teks ya. Jadi yang mana bisa dibaca oleh sistem lah ya. Nah, di sini kita bisa add data. Kita bisa insert dokumen atau import file. Kita insert dokumen ya, karena kita tidak punya filenya. Nah, di sini kita akan membuat bentuk JSON ya. Nah, seperti ini. JSON. Misalkan nama barangnya apa? Namanya misalkan pensil. Lalu kita kasih koma. Bawahnya apa? Misalkan harganya. Harganya pensil itu berapa? 3.000 misalkan ya. Terus misalkan keterangannya apa? Mungkin cut aja mungkin ya. Ini adalah pensil 2B. Nah, setelah seperti ini, mungkin semuanya kita copy ya untuk template selanjutnya. Kita bisa insert datanya. Dia otomatis ada, ID-nya otomatis terbuat tanpa kita perlu auto increment dan primary key segala macam. Jadi dia otomatis ada gitu. Ketika kita ingin menambahkan data lagi, kita bisa gunakan yang sebelumnya hanya dengan value yang berbeda, misalkan pulpen.
Harga pulpen berapa? 4.000. Pulpennya apa? Pulpen pilot misalkan ya. Nah, seperti ini. Lalu misalkan kita ingin menambahkan data lagi. Misalkan contoh di sini buku. Harganya 5.000. Bukunya buku apa? Buku Sidu. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa buat dua ya sebenarnya. Tapi karena di sini kita coba satu-satu saja biar tidak pusing ya. Kita masukkan pulpen. Kita juga akan masukkan buku. Nah, sini ada pensil, pulpen, dan buku. Kita kembali lagi ke presentasi. Nah, di sini menggunakan perintah ya sebenarnya. Kalau kita menggunakan mau kompas, kita tinggal klik ya, otomatis. Nah, mungkin kita akan coba find, remove, update, save. Nah, kita bisa menggunakan shell, atau kalau kita bisa menggunakan CMD ya, dia sama, munculnya akan seperti ini. Ketika kita ingin menampilkan database, kita bisa mengetikkan show DBS. Dia akan muncul on job training, lokal, config, admin. Ya, ini database bawaan. Kita bisa use gunakan on job training database-nya ya. Nah, lalu di sini kita bisa menampilkan collection atau tabel apa saja di dalam database ini. Kita bisa klik show collections. Ada nama collection, nama barang, atau tabel nama barang ya kalau di dalam SQL. Nah, kita bisa gunakan DB, lalu nama barang, lalu kita find. Kita akan menampilkan semuanya. Nah, di sini akan muncul buku, pulpen, pensil. Ini kalau kita menggunakan CMD atau manual. Ini menggunakan find. Oke, jadi di sini kita sudah use database, cek. Kita sudah find atau menemukan semua database datanya ya. Data pulpen, buku, barang tadi. Ini cek. Sekarang kita akan coba update ya. Atau kita save data. Tapi sebelum itu kita akan coba hapus dulu mungkin ya. Kita akan coba remove datanya misalkan ya. Misalkan kita ingin menghapus dengan perintah nama barang db.nama barang titik remove. Apa yang akan kita hapus? Nah, di sini ada misalkan kita ingin menghapus ID object. Jadi kita ingin menghapus buku contohnya ya. Di sini kita paste. Coba kita jalankan. Oke, di sini ada error. Oh, ternyata fungsi remove sudah deprecated ya. Jadi kita gunakan versi terbaru dengan delete one. Jadi kita bisa rubah remove ini dengan delete one. Coba kita enter. Di sini coba kita refresh ya. Nah, di sini terlihat bahwa buku hilang. Jadi delete one sama ya sebenarnya. Ini untuk menghapus data. Kita ingin mencoba misalkan kita ingin memasukkan buku lagi nih. Dengan perintah save ya tadi. Jadi ini kita remove, kita ganti dengan delete one karena fungsi remove sudah lama ya, sudah usang. Kita bisa menggunakan db, nama barang, lalu insert ya, bukan save. Kalau save itu biasanya paket lama ya, atau fungsi versi lama. Jadi sudah tidak didukung lagi. Di sini kita bisa buku ya misalkan keterangan buku Sidu. Kita tutup, kita enter. Nah, lalu di sini kita save, kita refresh ya. Nah, dia muncul buku lagi. Jadi kita bisa insert data menggunakan perintah insert ya. Jadi db.nama barang.insert nama buku nama datanya apa ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan klik di sini ya. Ini untuk versi CMD-nya. Oke, di sini kita sudah find, cek, sudah remove, cek, kita sudah save atau insert, save, cek ya. Jadi sekarang kita terakhir adalah update. Misalkan di sini saya ingin mengupdate. Kita bisa sebenarnya tinggal pencet ini ya, edit dokumen.
dan kita bisa ubah sesuka hati. Nah, kalau kita menggunakan perintah comment di CMD atau command prompt ya, kita bisa menggunakan perintah update ya. Update one, sama ya seperti yang tadi. Nah, kita pilih dulu. Misalkan ID buku ini ya, kita ingin ubah ID-nya. Ini sedikit sulit ya. Kita coba get dulu. Kita coba get datanya. Nah, di sini ada buku. Lalu kita ingin coba update one. Nah, lalu kita pilih yang ID objeknya milik si buku. Atau tidak perlu jauh-jauh. Kita misalkan ingin update yang namanya buku. Lalu kita update dengan apa? Misalkan kita update harganya ya. Harganya kita ubah menjadi 6.000 misalkan ya. Kita coba dulu, kalau tidak bisa kita coba search. Oh, di sini ada error. Oke. Kita coba lihat untuk dokumentasi, sepertinya PowerPoint saya ini versinya versi lama ya. Jadi kita coba update ke versi baru. Kita coba cari update MongoDB itu seperti apa seharusnya. Oh, dia seperti itu ya. Nah, bisa dibilang seperti ini. Kita misalkan ingin mengubah ya. Kita tidak perlu, kita coba ubah update biasa. Kita coba harganya lagi. Ubah menjadi 7.000 misalkan ya. Oh, ini masih error. Di sini kalau kita lihat dokumentasi, nah, di sini ya. Kita misalkan kita coba update, lalu kita set. Oh, kita menggunakan $set ya untuk update sebenarnya. Nah, jadi di sini kita bisa coba ulangi. Nah, kita beri $set titik 2, lalu apa yang akan kita rubah? Nah, di sini kalau kita enter, dia berhasil ya. Setelah kita refresh, harga buku berubah menjadi 7.000. Seperti itu. Ini untuk query perintah dasar MongoDB. Nah, ini sepertinya PowerPoint-nya perlu diupdate lagi ya nanti. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk materi dasar MongoDB. Tadi kita summary lagi, kita sudah melakukan insert data, update data, delete data, lalu kita buat database, buat tabel ya, atau collection kalau di dalam MongoDB ini. Ya, jadi mungkin sekian untuk materi MongoDB. Mungkin sampai sini kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau di dalam public chat ya.